Sebabnya adalah fondasinya kuat. Kalau fondasinya jelek, makin tinggi roboh dia. Halo. Tapi kalau bangunannya ada yang jelek di atas, kalau fondasinya kuat bisa diperbaiki. Tapi kalau fondasinya tidak kuat, ditambah juga makin roboh saja, dan memperbaikinya lebih susah. Maka selama haji ini yang serius diperbaiki adalah fondasi. Fondasi kita tuh apa? Keyakinan ke Allah. Sebetulnya hati itu nggak pernah bisa tenang kecuali dengan Allah, ya. Jadi hati kita tuh frekuensi yang paling pasnya itu dengan Allah. Kalau tidak ingat Allah, maka pasti cemas dengan yang belum terjadi, dan huzn, sedih dengan yang sudah terjadi. Ini beberapa hari ini banyak yang konsultasi dari Indonesia, sama capek mikirkan yang belum terjadi dan stres memikirkan yang sudah terjadi. Kalau jalan Genteng ke Nanjidak, Jedut misalnya, nggak boleh kita mengatakan saya tidak terima, saya tidak terima. Tidak mungkin, karena tanda terimanya sudah jelas, yaitu benjur. Ini ketawa teh ngerti nggak ya? Maka kali ini bahasannya sangat penting, yaitu tentang sabar. Kita sudah membahas ikhlas, taubat, syukur, sekarang sabar. Sabar itu intinya adalah mengendalikan diri, menahan diri, sehingga respon kita baik kata-kata, sikap sesuai dengan yang Allah sukai. Itu sabar. Jadi sabar itu proses aktif, bukan pasif. Sabar itu proses aktif, kita menghandle diri kita supaya kata-kata, tulisan, sikap sesuai dengan yang Allah sukai. Itu sabar. Orang yang sabar pasti sukses, karena dia akan terkendali. Dan orang yang tidak sabar pasti babak belur. Punya mobil Ferrari, saya nggak boleh nyebut merek ya. Powernya besar, tapi tidak bisa mengendalikan. Dia binasa dan membinasakan. Sama, orang dikasih gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, nggak bisa dia menghandle dirinya, ya itu dia. Kita lihat, dengarkan berita-berita kerusakan tuh justru yang punya power besar. Kalau maling ayam dia tidak bisa mengendalikan diri, maka ayam lolos, ya dia yang ketangkap. Begitulah. Ini ilmu tingkat tinggi, ya. Sabar dibagi 3. Sabar, mau yang teringan dulu atau terberat dulu? Saya taruh begini yang ringan-ringan. Sabar teringan itu adalah sabar menghadapi musibah. Dibalik aja, karena saya biasa ngajar dari atas. Sabar terberat itu adalah sabar menjauhi maksiat. Di sini banyak yang kolab. Kalau kolab di sini rada susah recovery-nya. Jadi berjatuhannya orang ketika ada godaan, dia nggak bisa sabar. Semua yang ada berita-berita itu rotoknya di sini, Pak. Tidak bisa mengendalikan dirinya menghadapi godaan-godaan. Di bawah itu adalah sabar ketika taat. Taat itu perlu sabar. Coba tes taraweh, mendingan yang 11 rakaat atau 23 rakaat? Saya imamnya mau yang bacaan yang panjang atau yang ringkas tapi indah? Aslinya mah nggak sabar. Sedekah juga kita cari uang yang terkecil.
Giliran yang terkecil ada 2 lembar, satu baru, satu jelek. Yang mana yang dikasihin? Berarti untuk taat aja Pak harus sabar. Sholat, mau tahajud, mending al-ala atau ina atoina? Ina atoina. Jadi kalau kalah dalam taat juga, taatnya levelnya level rendah. Mikir, wah tahu auranya Pak kebaca ya. Kita nyari yang ngirit-ngirit aja terus. Zakat juga kalau bisa mah hanya zakat fitrah ya. Itu kan dua apa juga zakat fitrah bayar. Berat Pak, bayar zakat itu berat. Tapi itu levelnya di bawah sabar terhadap maksiat. Jadi terhadap maksiat, sabar ketika taat, dan sabar menghadapi musibah. Mau yang mana yang dibahas? Musibah. Saya bantu jawab. Buka surat Al-Baqarah 155. Kalau 255 ada? Wala nabluwannakum, udah ada belum? Sebetulnya sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal jumu'i wa naqsim minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyirish sabirin. Dan sungguh ya wala nabluwannakum, kami akan berikan cobaan kepadamu sedikit. Yang pertama cobaan itu yang tidak kelihatan. Jadi cobaan pertama dalam hidup ini Pak, yang tidak kelihatan, non fisik, ketakutan, ya kan? Takut dihina, atau takut pensiun, takut sakit, takut kena ini, segala takut itu udah settingannya begitu ujian tuh. Ini yang travel, sebentar lagi gimana? Bruno akan ada orang katanya backpacker, yang nggak apa-apa. Aja Black teh anak sendiri backpacker apa sih namanya? Ya udah sederhana, udah bisa sendiri. Kenapa harus saya jelasin lagi ya? Backpacker. Ya nggak ada masalah, udah rezeki mah nggak apa-apa. Ada yang ngatur. Nah biasanya kita bukan tidak boleh mikir. Kita bisa memprediksi, kita menganalisa ya semua resiko terburuk, tetapi tidak boleh jadi stres karena ada Allah yang mengatur semuanya. Nah, namanya ham apa? Yaitu cemas dengan yang belum terjadi. Ini banyak menderita Pak, yang mau pensiun, stres. Wah itu banyak yang takut tua lah, takut sakit ini, takut itu, capek. Hidup penuh kecemasan itu capek, ya. Halo? Padahal satu, belum tentu ada umur. Yang kedua, belum tentu terjadi. Yang ketiga, dari dulu juga udah sering kita cemas dan show must on. Ngerti tidak? Apa artinya? Satu, kita belum tentu ada umur Pak tentang yang kita cemaskan. Betul? Kayak pilpres, mungkin bulan Januari atau lagi jalan mau nyoblos meninggalnya ya. Yang kedua, belum tentu terjadi. Yang ketiga, dari dulu juga udah sering cemas, dan ternyata yang dicemaskan tuh sudah bisa dilewatin, nggak cocok dengan tegangnya, ya kan? Betul tidak? Saya kan udah ngalamin yang gawat-gawat. Enggak ada seperti yang dibayangkan. Udah berapa banyak kita membayangkan yang gawat, tapi sesudah dilewati nggak segawat yang
khawatirkan. Dan yang keempat, yang menentukan itu kejadian itu bukan kecemasan kita, Allah. Mau jungkir balik gimana juga hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Kalau Allah nggak izinin, nggak akan terjadi. Orang mau ngancam, sok aja ancam. Surat At-Taubah 128, tolong dilihat. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Benar enggak surat At-Taubah berapa? Justru itu saya lupa ya. Jadi kalau hafal isinya, nomornya lupa. Yang enak hafalin nomor, isinya nggak ingat. Ada 51 Kullu yusibana. Oh, alhamdulillah. Itulah saya nggak hafal-hafal dari dulu karena banyak yang bantuin ingetin. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kullu yusibana illa kecuali kataballahu lana, apa yang udah Allah tetapkan untuk kita. Kalaupun emang nanti terjadi ya udah terjadi wae, apa-apa. Dan kita memilih Allah, sesuka Allah pasti baik kok. Gak mungkin jelek, gak ada perbuatan Allah yang jelek, gak ada Pak. Kalau Allah, maaf ya, ini kata-kata saya gak bisa ngomong yang jelek tentang Allah. Allah tuh maha sabar. Model kita kan pantasnya Mak disabar petir atau jeleber, gosong, tutung, beres ya kan? Apa coba model kita tuh apa gitu ke Allah tuh apa? Udah diciptakan, dikasih makan, dikasih segala casing. Terus apa kita ke Allah itu apa? Sholat gak pernah khusyuk, ngaji jarang, enggak, sedekah juga pelit, duitnya milik Allah, udah itu juga sibuk diekspos ya. Apa coba bekal kita pengabdian ke Allah? Jawab, jangan bikin saya emosi. Jangan bikin saya nggak sabar, Pak. Saya lagi mikir apa gitu ya, orang-orang pada menghormati saya, rebutan pengen dipotret. Apa gitu, siapa saya ini ya nggak? Mana sholat saya yang khusyuk tuh mana gitu, saya nyari itu Pak. Kapan sih saya bisa sholat khusyuk? Kapan saya bisa ikhlas gitu dalam dakwah, dalam berbuat baik? Saya nyari itu Pak. Jadi teman saya dikubur tuh mana? Aduh itu perih sekali itu ingatnya. Memang saya dakwah ini bukan jadi pahala, belum tentu ikhlas. Ngurus keluarga, siapa saya ya? Apa yang saya lakukan ke keluarga, ke anak-anak, santri segitu banyaknya, apa gitu yang saya lakukan yang terbaik buat mereka? Gak ketemu loh Pak. Yang ada cuma dosa, acting. Hanya kemurahan Allah aja ini. Jadi saya kalau ada orang yang pengen dipotret, apa-apaan ya di hati itu. Kalau dia tahu dosa saya pasti lari dia ya. Makanya penting sekali bagi kita untuk menyadari bahwa kita teh hanya kemurahan Allah aja. Jadi kalau nanti Allah melakukan sesuatu ke kita pasti baik. Selama ini juga baik, betul tidak? Kalau Allah sebel ke kita udah dibinasakan kita ini, nggak ada apa-apanya. Kenapa jadi pada nunduk begitu? Seperti yang baru sadar. Semuanya kan cuma casing dan acting, benar? Sok keren, sok hebat, sok berjuang, apa coba? Wah, Darul Tauhid sekarang besar. Itu kan udah tertulis di Lauh Mahfuz. Sebelum saya dan kawan-kawan diciptakan, saya cuma nebeng beken we Pak. Kan asli Pak, membangun pesantren dengan seperti itu. Gak kepikir di otak saya itu Pak. Harus ada dana sekian ratus miliar, sekian, kadang 1 tahun begitu banyak. Gak kepikir harus ngegaji sekian banyak. Gak kepikir Pak. Pikirnya coba ini begini ya, nanti harus soleh namanya. Itu mas standar ya kan.
antara rapat dengan kenyataan tuh jauh lebih bagus kenyataan. Makanya nggak usah sok berjasa, sok penting, sok berjuang keras, sok ide cemerlang deh. Kalau yang masih kita mah acting, ditulungin, benar tidak? Dengar Pak, jangan centil sama istri ya. Ini suamimu ha? Kita istri, apa jadi pikun ini? Saya membanting-banting tulang. Ini rumah tetesan keringat saya tahu. Kalian pakai dempul, bulu mata palsu, bulu ketiak palsu. Siapa yang memasukkan? Ini error begini. Udahlah, diam aja. Jadi harganya memang gak berharga ya. Istri saya gak menghargai, emang gak berharga. Ibu juga. Ini ibumu nak, ini ibumu. Nah, si ibu jadi lupa diri. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Mungkin di hati anak, siapa suruh ya? Maka pesan keluar dari ibu yang ini. Ibu baru. Memang ada ibu yang mana lagi? Jadi masalah baru. Biasa-biasa aja. Kita ini cuma satu penyebabnya, kemurahan Allah. Nggak ada jago, hebat, nggak ada. Ada itu dia kuliah ekonomi, master, tapi kok usahanya susah terus, bangkrut terus. Lah itu blow on dia lulusan SD kan, kok kaya? Kenapa? Ya Allah ngajarin bahwa yang ngebagiin rezeki itu Allah, bukan kepintaran. Betul? Kalau kerja keras datang rezeki, atau tukang batu itu paling kaya dong. Benar? Nah makanya kalau yakin Allah maha baik, nanti kita mau diapain aja udah gak apa-apa, pasti baik. Mau diapain juga gak apa-apa, pasti baik. Allah juga udah tahu kita takut diapa-apain gitu ya. Tapi kadang gak ngerti, pasrahkan aja. Itu kunci bisa tenang, pasrah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astagits wa asli li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, wahai yang maha hidup yang mengurus segalanya terus menerus, dengan rahmatmu tolonglah saya, perbaiki urusan saya seluruhnya, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Enak kan gitu? Yakinlah. Ini aja kita nggak jelas ujuk-ujuk diundang haji ke sini, ya kan? Nggak pantas Pak kalau mau hitung-hitungan mah. Pantas apanya coba? Coba periksa aja sendiri. Amal apa gitu yang membuat kita pantas haji di restoran lebih lama daripada di masjidnya, ya kan? Kenapa ketahuan? Saya tidak menyelidiki Pak. Kan saya bisa lihat dari mulai sebelum berangkat seperti apa pipinya ya. Saya pusat juga jadi berkurang ini karena makanannya bertambah. Nah Bapak Ibu, hotel segini dekatnya. Saya kan berangkat kemarin ke yang jauh itu Pak, di 2 terowongan. Segitu jauhnya jalan, rebutan naik bus ya. Padahal banyak yang lebih soleh dari kita. Makan di alas, kadang kebagian basi. Kita Masya Allah terus tawaf tuh, bisa muter. Ibu bahagia ya, ibu bahagia juga. Kalau ibu bahagia, iya Bu, ya. Saya juga muter terus. Nggak ada perdebatan Bang. Kan ada yang nanya ke seorang bapak-bapak, kok Bapak kelihatannya segar terus, sehat terus, dan kelihatan lebih awet muda. Apa sih rahasianya Pak? Saya kuncinya tidak mau berdebat,
tidak mau berargu. Masa cuma itu Pak? Hanya dengan begitu emang bisa jadi sehat? Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres. Ini tingkat tinggi sekali ini hadirin. Enggak berdebat itu walaupun ini ngebantah. Masa cuma dengan begitu bisa jadi sehat? Saya pendapat saudara. Enggak worth it Pak, segala diributin, benar tidak? Buang waktu pisan, buang emosi, pikiran, dan enggak ada apa-apanya berdebat untuk yang cemen-cemen itu. Coba pedagang berdebat dengan pembeli. Sekarang pembeli menang. Ini di toko lain lebih murah loh Pak. Hasilnya apa? Nggak dijual. Sekarang pedagang menang. Ini terbagus, ibu beli sana menjelek, gak jadi beli, gak ada untungnya. Langsung. Yang penting praktek kata istri Tepa, bukan ngangguk ya. Bu, Pak, udahlah. Yang cemas-cemas pasrahkan ke Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. At-Tolak ayat 3. Barang siapa yang pasrah ke Allah, tawakal, Allah jamin dicukupi Pak. Kebutuhan lahir, kebutuhan akal, kebutuhan batin kita, kebutuhan informasi, data, apapun semuanya dijamin oleh Allah. Pasti dicukupi Pak. Hai, enak. Maka misal ya kudarullah ada usaha-usaha gitu, beberapa usaha titipan Allah. Gak tuh gak pernah curiga ke karyawan, enggak, sok aja. Karena saya bertawakal ke Allah. Cuman ingetin harus jujur. Karena kalau nggak jujur duitnya dapat tapi gak barokah hidupnya, nggak akan tenang, nanti bakal kena musibah. Udah gampang aja jujur, ketemu Pak dengan rezeki. Selebihnya ya Allah, hanya Engkau yang Maha Tahu segala-galanya. Kalau toh memang ada tuh yang berbuat tidak baik, dibuka oleh Allah. Nggak akan bisa kemana-mana, nggak ada Pak. Pengalaman kami ya udah gitu, tiba-tiba tidak sengaja dulu yang pernah ada bukan di usaha ini, tiba-tiba belok ke sebuah ruangan. Ini ruangan apa? Ini bagian keuangan. Oh iya, dia kan saya berhak melihat. Nggak sengaja itu belok, sepertinya tidak sengaja, tapi Allah mengatur ke sana. Coba diprintkan laporan keuangan. Pas di print, loh kok ada agen pinjam uang ya Pak? Biasanya saya yang dipinjam ya. Tanya, mana pimpinannya? Coba tolong jelaskan ini. Akhirnya ngaku. Dulu ya, seseorang di level tertentu, ya saya ada itu seseorang yang perlu ya dibantu, ya menolong bagus, cuma dengan cara yang bagus. Saya sedih tuh karena itu salah seorang yang saya percaya. Ternyata ya, tapi ya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Makanya ibu nggak usah mencurigai suami ibu, walaupun memang gelagatnya mencurigai. Udahlah, titipkannya ke Allah. Iya, itu masalahnya, kalau saya titipkan ke Allah, nanti Allah nitipkan ke yang lain. Ya itu suku jelek banget pikirannya. Saya khawatir sudah saya titipkan, itu penghinaan ke Allah, nggak boleh. Pasti Allah kasih yang terbaik. Ya gimana kalau yang terbaik menurut Allah nggak cocok dengan keinginan saya? Hati ibu dibuat nanti bisa menyikapinya dengan tepat. Paling enak pasrah tuh. Tuh gitu tekniknya ya. Pokoknya kalau apa yang belum terjadi itu boleh analisa. Enggak boleh kebawa perasaan kita dengan yang belum terjadi, karena belum tentu terjadi, benar. Pasrahkan segera, ya Allah, hanya Engkau yang Maha Tahu apa yang terbaik. Hamba berlindung kepadamu dari berburuk. Saya pasrahkan lahir batin saya kepadamu, karena Engkau yang Maha Baik, Maha Adil, Maha Penguasa, Maha Penentu yang segala-galanya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Yakin. Misalkan kita udah berlindung ke Allah, tiba-tiba kejadian jatuh misalkan,
pasti itu yang terbaik. Pasti ada sesuatu di balik. Udah serius ketipu, pasti itu yang terbaik. Nanti lihat aja perjalanan sekian waktu, nanti akan dibuka oleh Allah rahasianya. Nggak harus semuanya itu cocok menurut kita, Pak. Kan Al-Baqarah 216 kemarin udah dibahas ya. Boleh jadi engkau suka padahal jelek, boleh jadi engkau tidak suka padahal baik. Jadi jangan sotoy lah. Mau tahu kebaikan Allah ke kita, mau tahu? Mau tahu tidak? Ini siang nih ya. Kebaikan Allah ke kita caranya adalah ingat-ingat apa yang sudah Allah berikan ke kita dari mulai di rahim ibu sampai detik ini. Cari apa yang kurang dan ingat-ingat apa yang kita lakukan kepada Allah. Harusnya bisa menangis. Saya diajarin guru saya begitu. Ingat-ingat terus apa yang Allah berikan. Sesudah ingat dan ingat apa yang kamu lakukan untuk Allah. Yang adalah maksiat, dosa. Dikasih mata puluhan tahun bisa melihat, malah dipakai zina, ya kan? Mulut diurus oleh Allah, dipakai ngomong apa? Uang dicukupi luar biasa oleh Allah, dipakai apa? Sebagian disembunyi-sembunyiin jadi tabungan. Zakat nggak mau dihitung. Ada yang nanya sama orang yang nggak bisa supaya kecil zakatnya. Kan kita mencuri itu. Mau Idul Kurban cari kambing kurus. Dia sendiri. Jangan suka ikut campur. Dia sendiri kalau makan ingin yang nggak mau kambing kurus gitu. Jangan kecepatan ngejawab. Iya Pak, giliran beramal tuh mau yang jelek-jelek aja. Apa itu kayak gitu kan? Giliran nafsu segala pengen dibeli. Ada seorang ibu-ibu, ibu rumah tangga, pembantunya dioperasi. Tidak, ya lumayan lah gitu, sekitar belasan juta. Langsung si ibu itu, nggak usah, biar saya bayar. Nggak apa-apa Bu, nanti potong gaji saya. Oh enggak, udah saya bayar. Nggak ada dalam perjanjian, udah saya bayar. Ditanya oleh suaminya, "Ma, kok kamu semangat sekali sih bayarin si bibi di operasi?" "Ya tuh alhamdulillah, kalau cuma bagian bayar. Gimana kalau saya yang bayar, saya yang dioperasi, mending bagian bayar aja ya kan." Ketekan ini ilmu tingkat tinggi. Ya tuh Allah udah lihat penderitaan orang dioperasi, betul tidak? Uangnya ada pada diri kita, kan tidak sulit bagi Allah membuat kita yang dioperasi. Sekejap itu Pak. Semoga Allah menyehatkan sahabat saya ini ya Pak. Ini dokter ini baik kepada saya tuh baik. Kemarin minta doakan katanya. Kenapa? Ya saya tuh pengen sehat terus ini masalah sepeda itu kan belum sebetulnya. Ini detail Pak. Rupanya beliau jatuh dari sepeda, lalu tidak ada luka di luar, tapi sakitnya tuh level 10 katanya. Beliau juga yang bisa ngebedah-bedah gitu, jadi tahu levelnya. Waduh, sampai ditolong dibawa ke rumah sakit juga, tolong bius segera, saya bius karena sakitnya tidak tahan. Ternyata usus halusnya itu robek Pak. Dan isinya usus itu tumpah ke perutnya. Saya bukan dokter ya, saya nggak ngerti, sehingga terjadi infeksi akut atau apalah, saya kurang paham. Dan itu luar biasa. Itu Pak, nggak ada yang ngebayangkan. Ngopi dulu ya kan, tiba-tiba polep kayak gitu. Di luar nggak luka, tapi di dalam jebol. Mudah bagi Allah Pak. Sekejap itu. Padahal ngejaga dirinya dari segala sesuatu tuh luar biasa karena tahu ilmunya. Tapi kalau Allah mau kejadian, kejadian aja. Tapi katanya inilah peringatan dari Allah yang terbaik bagi saya. Kalau saya baca di sini ya beliau,
Allah mengingatkan saya tidak boleh ujub dengan kemampuan, ujub dengan bagus. Jadi kadang-kadang ada kepahitan yang memang itu membuka banyak karunia. Nah dalilnya belum dibacain dari tadi, baru khauf aja ya. Padahal udah habis waktunya. Jadi yang terjemahkan sendirilah ya, baca sendiri, terjemahkan sendiri. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', makan ya, lapar, wal ju'. Terus apa lagi? Wa nafsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Jadi ujian itu ketakutan, kelaparan, dia berkaitan dengan fungsi tubuh, kemudian harta, jiwa. Nah harta tuh sesuka Allah Pak, dilapangkan, disempitkan, ya diaduk-aduk lah ya. Dan nanti ada berkaitan dengan jiwa, wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar? Alladzina idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sabar itu pada pukulan pertama, jebret kejadian, sesungguhnya kami ini milik Allah, tidak ada rasa memiliki, dan kami semua kembali kepada Allah. Itu Pak. Lanjutannya, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi sesudah itu, ini sudah kan ini sedikit ya, bisyai'in minal sedikit, tapi kalau sabar dibukalah nikmat, keberkatan yang besar, curahan kasih sayang Allah, ada ampunan, dan mereka itulah diharapkan yang dapat tuntunan Allah terus menerus. Jadi sing sabar, karena musibah itu lebih kecil daripada nikmat yang ada. Kayak sakit gigi, jangan cuma satu ya kan, karena Allah juga tahu kalau 8 sekaligus tuh, satu aja udah dramatis Pak ya kan. Ya, ini serius Pak, nggak sebanding lah lautan nikmat yang tiada bertepi dengan ujian yang sedikit. Dan yang sedikit juga sabar aja ya, jalanin, jangan rewel, jangan keluh kesah, jalanin aja dengan tobat, dengan bagus, nanti beres sendiri. Ada waktunya. Seperti itu Mas Kopit ya, ujung-ujung ada ya kan? Kemana dia? Bukan nantang ini ya, tenang saya khawatir kata-kata saya. Kemana dia sekarang? Ya kan? Nggak jelas, ujung-ujung nggak ada aja. Nggak sesuka Allah semuanya, diadain oleh Allah, ditahan oleh Allah. Makanya ngalir aja, hadapi, hayati, nikmati. Apa ayat terbesarnya? Istighfar. Pokoknya kalau kita kepahitan, udah surat Asy-Syura ayat 30, pasti ini diundang oleh dosa saya. Jangan merasa sebagai korban. Inilah dosa saya. Lewat siapa aja nanti ujiannya, tapi ini pasti diundang oleh dosa saya. Punya dosa enggak? Nah itu siap-siap balik ke kita tuh. Yang biasa aja, jangan diperlihatkan ke saya Pak. Saya bukan bagian ngehukum ya kan. Ada pertanyaan silakan. Ini kalau nggak paham ilmunya Pak, capek hidup tuh Pak, ribet aja. Ini ada seorang suami, lalu ditelepon oleh keluarganya. Pak, traktir dong, itu pengen sekali-kali nginep di sana. Oh ya, silakan. Udah nggak pakai babi bu, karena nggak mau berdebat ya. Silakan sambil doa. Kalau baik jadi, kalau enggak jangan ya. Tapi ke keluarganya nggak nyebut tidak ya, karena bukan sebuah pelanggaran. Oh iya silakan. Ya Allah, kalau baik mudahkan, kalau enggak ya jangan. Beberapa waktu kemudian, nggak jadi katanya. Udah naik lagi harganya. Tuh itu kalau nggak jadi nggak jadi. Tapi ya udah ditransfer, tetap apa-apa. Silakan aja pakai buat yang lebih manfaat. Artinya ada Allah gitu ya. Jangan suka sibuk bertengkar. Kan ada yang suami istri bertengkar gara-gara kuburan.
Mami nanti kuburannya di sebelah kuburan saya. Nggak mau ah, masa di dunia barang di kuburannya harus dekat. Nggak mau, saya mau Ijah, kenapa? Kau cinta ya sama suami? Belum juga mati dari itu. Emang kalau kita udah mati bisa nuntut orang di sebelah kita, ya udah nggak apa-apa, silakan mau dikubur di mana aja ya. Ini mah belum juga mati bertengkar. Bahkan ada itu yang suami istri, saya dengar ceramah ini di Subang Pak. Jadi pisah tuh suami istri karena keras dua-duanya, nggak mau kalah dan hobinya bertengkar. Anaknya tuh mengadakan diplomasi dua arah. Ayo nih tolong, oh iya, Bu maaf ya, kalau ingat anak jadi nggak tega, tapi saya minta maaf, saya lah penyebab rumah tangga kita babak belur, saya keras, kasar, nggak mau kalah. Terus kata istrinya, saya juga minta maaf karena saya sih sebagai seorang istri harusnya sabar di rumah menunjukkan, tapi saya malah banyak arisan jadi bikin papa jengkel. Tapi dah seharusnya saya tetap sabar sebagai kepala keluarga. Ya enggak dong, sebagai istri aku bertengkar lagi, nggak jadi rukunnya karena mengakui salah. Jadi nggak jadi, kenapa saya salah, kok saya salah. Ya udahlah, dasar hobi menderita. Ada pertanyaan silakan. Senang tidak ilmu seperti ini? Waduh, ini fondasi. Kalau nggak punya kayak gini mah, ada hidupnya cuma bagian capek aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Kami ingin menghajikan atau umrohkan adik. Bagaimana caranya kita memohon Allah bisa tercapai dengan Gimana? Mau umrohkan adik? Haji? Udah, harus minta dulu ke Allah. Mintalah. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya bisa salah lagi ya kan? Doa pakai bahasa Indonesia. Puji dulu Allah, alhamdulillahirabbil alamin, ya Rahman ya Rahim. Baca sholawat, pakai adab-adab ya kan ada ya. Baca sholawat, pokoknya ada memuji Allah, baca sholawat. Terus akui ketidakmampuan kita dan hanya Allah yang maha kuasa. Ya Allah, yang Engkau yang kuasa atas segala-galanya. Apa yang Kau kehendaki pasti terjadi. Ya Hayyu ya Qayyum. Ada beberapa Ismul Azam namanya Pak, yang kalau dibaca itu doa kita jadi mustajab. Di antaranya seperti ini. Allahumma inni as'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika la ya mannan badi'us samawati wal ardil jalali wal ikram. Itu ada beberapa nanti doa yang kalau dibaca itu doa kita jadi mustajab. Tapi yakin bersyukur ke Allah ya. Kemudian tutup lagi dengan sholawat. Itu coba. Di sini kan tempat mustajab. Sholat di mana aja sih? Ini emers ya. Minimal segera yang teduh-teduh mah di masjid lah ya. Kalau memang kurang sehat di sini, memang enak betul sih di itu ya. Apa besar-besar nggak diusir-usir. Tapi itu juga cobaannya ya kan. Jadi malas ke masjid. Saya subuh jam lulusan di masjid Pak. Kemudian sesudah di lulusan Multajam, pokoknya lampu hijau, nah sekitar itulah ya, lulusan Multajam. Karena saya meyakini itu tempat mustajab seperti yang disampaikan. Kita tahajud, sholat subuh, kemudian selesainya tawaf. Biasanya selesainya pas syuruk lewat dikit. Baru tadi itu saya agak kecapean, mungkin habis ini putaran kelima tuh, kok ngantuk begini nih. Terus duduk dulu istirahat ya, begini nyender. Lama-lama kok sakit ini. Pasti, loh kok jam saya berubah ya? Rupanya 20 menit tidur di kursi. Kalau mau ngasih tidur tuh nggak kerasa Pak. Nggak usah pakai kasur empuk juga di sini aja kena tiang itu. Alhamdulillah. Kalau itu enak sekali begitu Pak. Udah itu mendekati duha ya kan.
sholat suruh doa maghrib doa, nah pulang setidaknya bisa puas-puasan minta di sana. Dan di pola Pak doa itu ya, jadi ada kapling ke orang tua, kapling keluarga, kapling teman, kapling guru, sehingga doa tuh nggak ruwet dikit kayak mana yang belum nih. Aduh ya Allah yang mana ya? Aduh, tolong ingatkan saya belum diminta. Doa apa? Asal husnuzon ke Allah. Ya. Terakhir Bu, maaf ya, takdir bisa diubah oleh Allah ke takdir lain, syariatnya doa. Jadi doa aja banyak. Pokoknya sebelum apa-apa doa. Lebih enak tuh. Mau bicara sama suami, mau bicara sama istri, doa dulu. Iya, kan ada yang belum apa-apa udah bertengkar ya kan. Ya Allah jinakan. Ada ibu bertanya, ini lengkap kan nih? Ini lengkap kan ayatnya nih? Ibu-ibu ada 8 nih gak hadir ya? Oh iya. Bapak-bapak 2 ya? Nanti beritahu ilmunya ya. Karena kalau lolos satu juga lumayan nih ilmu-ilmu seperti ini. Apa bedanya dengan di YouTube? Beda, auranya beda. YouTube kita suka kurang disiplin, belum lagi masuk iklan, rusak lagi ya kan? Ya Bu. Iya. Iya, jadi kata sebagian ulama ada ikhlasnya, ikhlas pedagang yang transaksional. Ya Allah, Engkau tahu saya punya utang 50 juta, ya saya sekarang sedekah 5 juta. Janjimu 10 kali lipat. Lumayan, ya lihat aja lumayan. Kalau levelnya di sana sepanjang bulat hanya Allah yang bisa ngasih. Kan tidak semua orang udah langsung ke mencari ridho. Ada juga yang ayo sedekah, bisa tiguling ya bos. Jadi sedekah itu sedekahnya hamba yang takut diancam. Nah, sedekah yang bagus itu adalah ya Allah, terima kasih Engkau bekali saya untuk beramal. Saya bersedekah semata-mata semoga Engkau ridho. Sesudah itu kita doa, ya Allah bayarin utang, ya Allah lindungi saya perjalanan, itu lebih bagus. Kan ada yang sholat, ya seperti sholat istiqoroh. Sholat istiqoroh itu kan sebetulnya doanya itu yang disunahkannya itu sesudah sholat. Dan sholat istiqoroh itu bisa sholat apa aja, bisa tahiyatul masjid, bisa qobliyah, pokoknya sholat sunnah selain wajib itu doa. Nah begitu. Jadi ada yang hutang bayarin ya Allah, saya tahajud agar lunas hutang. Nanti hutangnya lunas, tahajud lunas. Makanya jangan tahajud buat nyari jodoh, jangan tahajud buat keperluan ini, tapi tahajud itu ya Allah saya tahajud semoga Engkau ridho. Kan ini amalan yang disukai Allah. Sesudah itu doa. Itu Bu, itu lebih berkualitas. Demikianlah adik-adikku yang baik hati, lucu-lucu yang ini ceramah jam dulu gini teh berat, Rino. Menurut teori kan kita habis di tengah hari, udah gitu ngegiling tadi kan, jadi besar kemungkinan darahnya itu ngumpul di sekitar lambung ini ya, sehingga di sini kurang darah jadi kita. Saya udah lihat perjuangan. Ketawa juga mengikuti yang saya bisa maklum karena semuanya ahli tahajud ya. Pokoknya mau berbaik sangka, baik sangka. Mau saya kasih PR, jangan bertengkar, jangan berdebat. Enggak ada yang enggak ada lah di sini yang harus membuat kita bertengkar. Apa? Nothing. Masalahnya tuh cemen-cemen. Benar? Jawab atuh hadirin, jangan bikin saya bertengkar ya.
Ya saya udah nyari-nyari apa sih kita. Saya sepakat dengan seorang ulama usia 80 tahun. Apa sih saya usia 80 tahun ini? Kesimpulan saya bahwa marah itu hanya untuk yang sangat penting aja. Satu, selebihnya saya nggak marah. Dan yang kedua, yang kedua, dunia ini nggak penting sama sekali gitu. Ini tingkat tinggi hadirin, saya perlu proses ya. Jadi beliau nyaris hasilnya nggak worth it sama sekali, urusan duit, urusan barang, ya nggak? Urusan sepeda itu keluar sendiri tuh. Saya udah berusaha nahan ya. Berarti ada di hati itu Pak. Ya, udah dibuat dunia ini nggak boleh bikin marah-marahan ya. Setuju? Ibu kalau tas ibu kena hujan basah ya udah sedekahin. Oh, baru senada aja ini kan belum terjadi. Nggak tahu perjuangan kami ini ya. Paham, saya setuju dengan pendapat ibu. Aduh, Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Terima kasih Ustaz, Bu Rinu dan kawan-kawan. Sekian dari AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.